Saudara, mulai hari ini vaksin booster menjadi syarat masuk pusat perbelanjaan atau mal. Dengan aturan ini, pemeriksaan masuk mal atau pusat perbelanjaan kembali diperketat dengan menggunakan aplikasi Peduli Lindungi. Jika ada pengunjung yang belum divaksinasi booster, maka dilarang masuk. Warga merespons positif kebijakan ini sebagai antisipasi penularan COVID-19 di ruang publik. Jadi kalau misalnya sudah booster semua, ya harusnya kemana-mana bisa lebih aman, bisa lebih ngerasa nyaman lah. Sebenarnya sih kalau itu sih saya setuju-setuju aja. Apalagi sekarang kan zaman udah musim penyakit ya hari gini. Aku setuju sih kalau ada booster, soalnya kalau misalnya kita lihat kasus COVID yang lagi tinggi, jadi menurut aku perlu sih booster itu. Kalau aku pribadi sih setuju aja ya. Kenapa? Selain kita mematuhi peraturan pemerintah, itu juga melindungi diri kita sendiri begitu. Aku saja yang sedang hamil itu kondisinya aku sudah sampai booster ketiga lah. Maksudnya vaksin ketiga. Mulai hari ini vaksinasi booster juga jadi syarat penumpang pesawat di Bandara Juanda Sidoarjo. Para calon penumpang wajib menunjukkan surat hasil negatif swab antigen jika baru mendapatkan 2 dosis vaksin dan hasil negatif PCR bagi yang baru mendapatkan 1 kali vaksin. Hal ini berlaku ke setiap pelaku perjalanan dalam negeri ataupun luar negeri. Namun bagi pelaku perjalanan luar negeri yang belum mendapatkan vaksin booster, maka setibanya di tanah air, mereka akan dikarantina selama 5 hari sebelum mendapatkan vaksin booster. Dan untuk penumpang dari kedatangan luar negeri yang belum menerima vaksin dosis lengkap, bisa melaksanakan PCR di terminal, lalu sesuai aturan akan dikarantina selama 5 kali 24 jam di Ketintang. Khusus untuk pelaku perjalanan dalam negeri, kami menyediakan sentra vaksinasi yang ada di Terminal 1. Aturan vaksin booster juga berlaku bagi penumpang kereta api. Kepala Humas PT KAI Daerah Operasional 1 Jakarta, Eva Hairunisa menyebut untuk mendukung kebijakan vaksin booster sebagai syarat perjalanan jarak jauh, PT KAI membuka kembali layanan vaksinasi gratis di Stasiun Gambir dan Pasar Senen. Fasilitas tes antigen juga dibuka di Stasiun Gambir dan Pasar Senen. Maka saat ini juga tersedia layanan vaksin kembali dibuka di Stasiun Gambir dan juga Stasiun Pasar Senen dengan jam operasional mulai pukul 8 pagi sampai dengan pukul 12 siang. Juga terdapat layanan antigen yang dapat dimanfaatkan oleh para calon pengguna jasa dengan biaya sebesar Rp35.000 di Stasiun Gambir dan juga Pasar Senen. Untuk Stasiun Gambir sendiri, layanan antigen jam operasionalnya mulai pukul 6 pagi sampai dengan pukul 10 malam. Sementara untuk Stasiun Pasar Senen mulai pukul 5 pagi sampai dengan pukul 10 malam. Mulai hari ini PT Kereta Api memperlakukan aturan syarat wajib booster bagi penumpang kereta api jarak jauh. Di stasiun Lempuyangan, Yogyakarta, sebagian calon penumpang ditolak naik kereta api karena tidak bisa menunjukkan bukti vaksin booster COVID-19. Agar bisa tetap bepergian dengan kereta api, mereka yang belum mendapatkan vaksin booster terpaksa harus melakukan tes antigen terlebih dahulu. Beserta hasil tes rapid test PCR ataupun antigen. Karena ini katanya syaratnya dari Jember kemarin berangkat 2 hari yang lalu vaksin 2 cukup. Sekarang harus pulang ke Jember, katanya harus antigen. Jadi belum tahu ya aturannya mulai berlaku hari ini ya. Tidak pernah tahu karena kemarin 2 hari yang lalu di Jember itu hanya vaksin 2 aja nggak apa-apa katanya. Mulai hari ini PT Kereta Api memberlakukan aturan syarat wajib booster bagi penumpang kereta api jarak jauh. Bagaimana penerapannya di lapangan? Kita akan bergabung bersama dengan Michael Aryawan di lokasi. Selamat petang. Michael, seperti apa penerapan wajib booster di stasiun kereta api? Apakah ada penumpang yang ditolak hingga saat ini? Ya, selamat petang Ibrahim dan saudara. Dari pantauan kami sejak pagi tadi di 2 stasiun di Yogyakarta, yaitu Stasiun Tugu dan Stasiun Lempuyangan, penerapan kebijakan baru ini cukup tegas. Mereka yang belum mendapatkan vaksin booster pertama dan kedua memang tidak diperkenankan masuk ke dalam gerbong kereta, dan ketika memasuki tempat pemeriksaan tiket mereka sudah ditanyakan tentang surat bebas COVID-19. Nah,
Tadi juga kami melihat ada banyak yang ditolak untuk naik ke gerbong kereta dan terpaksa mereka harus melakukan tes antigen. Dan untuk mereka yang harus melakukan tes antigen ini adalah mereka yang sudah mendapatkan vaksin booster kedua, sementara untuk yang belum mendapatkan, maksud kami untuk belum mendapatkan vaksin booster ketiga, sementara yang belum mendapatkan vaksin booster kedua harus dilengkapi dengan tes PCR. Dan untuk tes PCR ini memang tidak didapatkan di kawasan stasiun Lempuyangan ataupun stasiun Tugu, sehingga mereka harus mencarinya di luar, Ibrahim. Michael, kalau mereka dites antigen dan positif, bagaimana dengan tiket kereta? Apakah ada refund dari PT KAI soal ini? Ya, untuk refund tiket kereta memang tidak dilakukan 100%. Hal ini sama dengan kebijakan umumnya, di mana pembatalan tiket kereta untuk perjalanan jarak jauh dikenakan atau dikembalikan biaya 25%. Nah, tadi juga dijelaskan oleh Humas dari PT KAI Daup 6 Yogyakarta, disebutkan bahwa sebenarnya mereka yang belum vaksin booster kedua dan ketiga tetap bisa naik ke kereta, namun memang harus ada syarat-syarat yang harus dilakukan. Berikut penjelasannya, Ibrahim. Hari ini mulai pemberlakuan aturan dari Surat Edaran Kementerian Perhubungan nomor 72 tahun 2022 tanggal 8 Juli kemarin terkait aturan baru syarat perjalanan dengan menggunakan KA jarak jauh. Untuk masyarakat atau pelanggan KA yang sudah booster tidak diwajibkan untuk menunjukkan hasil screening COVID-19. Sedangkan yang baru vaksin dosis kedua wajib dilampiri hasil rapid test antigen yang berlaku 1 kali 24 jam atau PCR yang berlaku 3 kali 24 jam. Sedangkan yang baru satu atau vaksin pertama wajib menyertakan hasil PCR yang berlaku 3 kali 24 jam. Ya, Ibrahim, walaupun banyak penumpang atau calon penumpang kereta api yang mengeluhkan adanya kebijakan ini, tapi tidak sedikit pula yang setuju dengan kebijakan ini, khususnya untuk mereka yang telah mendapatkan vaksin COVID-19 dengan booster lengkap, karena menurut mereka dengan adanya kebijakan ini maka keamanan mereka semakin terjamin, apalagi kasus COVID-19 di Indonesia dan di Yogyakarta mengalami peningkatan. Ibrahim. Mika, terakhir bagaimana sosialisasi yang dilakukan oleh PT KAI untuk penerapan kebijakan ini? Ya, sejatinya kebijakan ini telah disosialisasikan sejak tanggal 8 kemarin hingga pada tanggal 17 diterapkan saat ini. Namun memang kami lihat sosialisasinya banyak menggunakan platform media sosial ya milik PT Kereta Api, sehingga untuk calon penumpang yang tidak bisa mengakses ke media sosial PT Kereta Api akan kesulitan mendapatkan informasi ini, Ibrahim. Baik, terima kasih Michael Aryawan untuk laporan Anda langsung dari Yogyakarta.